Welcome back on Football Morning Show. Masih sama gue El Rotasi, El Super Sub, Panji Suryono, yang masih menggantikan Hanif Tamrin yang masih dalam pemulihan pasca sakit Bell's palsinya. Kita doakan Hanif dengan pengobatannya dan juga healingnya, semoga semuanya lancar dan juga pastinya cepat sembuh, biar Hanif Tamrin channelnya bisa kembali ngegas dan juga nanti menuju tujuannya subscribers 200.000, karena kalau milestone-nya 200.000 subscribers bakal subaton lagi dan juga akan interview Lord Nicholas Jackson. Nah, sambil kita sapa-sapa ma-friend tercinta, karena seperti biasa di awal-awal kita pasti akan menyapa para ma-friends yang kemarin juga sudah memberikan komen-komennya di episode sebelumnya dan ingin disapa, di shout out. Ini ada yang pekerjaan-pekerjaan yang menurut gue nggak terpikirkan, ada beberapa yang tidak terpikirkan, tapi gue yakin pasti kalian punya skillnya masing-masing, punya manfaatnya masing-masing, punya value-nya sendiri yang juga mendatangkan banyak manfaat buat banyak orang. Kita sapa dulu yang pertama untuk petani kentang. Petani kentang ini siapa yang kita nggak makan kentang ini? Kalau orang nggak makan nasi, penggantinya makan kentang. Bahkan ada juga orang makan nasi pakai kentang, karena kalau makan sayur sop itu kan ada kentangnya pasti kan. Jadi ya itulah Indonesia, banyak sekali karbo, dicampur karbo tapi tetap enak yang penting. Shout out buat petani kentang yang selalu bekerja keras dan juga memberikan banyak manfaat untuk orang-orang supaya bisa mendapatkan makanan berupa kentang. Oke. Kemudian juga yang kedua ada sapaan untuk tukang gali kubur. Aduh, ini juga pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaan yang mungkin kita hanya bisa melihatnya di saat kita memang ada kabar duka atau ada kenalan yang berduka, kita baru akan melihat tukang gali kubur. Walaupun memang jarang terlihat, tapi mereka selalu standby di TPU ataupun dimanapun tempat makam-makam ada, dan mereka sangat-sangat terlatih, sangat cepat kerjanya, dan seperti memang sudah otomatis gitu ya. Jadi kita sangat terbantu ketika memang ada kabar duka ataupun juga ada teman yang berduka, pasti tukang gali kubur ini sangat siap membantu di TPU. Oke, shout out buat tukang gali kubur, semoga sehat selalu semuanya dan rezekinya juga lancar. Kemudian juga ingin menyapa friends berikutnya adalah security tambang batu bara di Kalimantan. Aduh, ini juga mantap sekali nih, tambang batu bara. Ini security-nya, ini menjaga agar batu bara ini nggak ada yang malingin, nggak lah, gila kali, nggak segampang itu ternyata my friend ya kalau mau ngemalingin batu bara, kecuali lo punya alatnya, kecuali lo paham, karena tampilannya ya gitu aja. Kalau emang lo kagak ngerti batu bara, kalau emang nggak ngerti cara mengolahnya, tidak akan ngerti juga bagaimana cara mencurinya si batu bara ini. Tapi yang pasti security tambang batu bara ini pasti juga kita tahu field yang medannya cukup beresiko juga, dan juga pasti kerjaannya pasti jauh dari lokasi perumahan. Jadi ya kita doakan semoga sehat selalu dan juga pastinya stay safe untuk para security tambang batu bara di Kalimantan. Dan kemudian juga ingin menyapa untuk my friends berikutnya, yaitu kurir area laut. Ini gue nggak kebayang nih gimana cara proses bekerjanya, karena gue nggak sempat research seperti apa kurir area laut, karena kemarin nyata ada yang merevisi gua, bang, pedagang es kristal tuh bukan yang es serut itu bang, tapi ternyata yang bolong-bolong. Oke, ternyata yang bolong-bolong, yang es batu bolong gitu yang kita bisa minum di tengah-tengahnya biar jadi dingin gitu ya. Itu juga mantap sih. Nah ini kalau kurir area laut juga kita nggak bayangin paket gitu kan, ngirimnya pakai apa gitu. Gua nggak kebayang, karena gue emang jujur nggak pernah sama sekali bekerja di laut, bekerja di atau punya teman yang banyak pekerjaannya di sekitar site laut gitu. Jadi gue nggak begitu paham bagaimana kurir area laut ini bekerja. Tapi yang gue bayangkan adalah resikonya sekali lagi juga cukup besar. Fieldnya juga field yang tidak semuanya dikuasai oleh orang-orang yang nggak punya skillnya. Jadi shout out buat kurir area laut, yang semoga kalian rezekinya tetap lancar juga, sehat selalu, dan pastinya stay safe di tengah cuaca yang pastinya juga tidak begitu menentu, kadang panas, kadang hujan badai, kadang petir, kadang angin kencang yang bisa membuat rumah-rumah roboh, ataupun juga mungkin kapal-kapal pada terombang-ambing. Jadi kita doakan semoga yang orang-orang yang bekerja di area laut, termasuk kurir area laut ini pun juga dalam keadaan safe semuanya. Dan juga gue mau menyapa buat shoutout yang kemarin yang juga ada yang bilang, bang umur 26 dan sarjana tapi jualan sayur di pasar, nggak apa-apa kan bang Panji? Nggak apa-apa banget.
Karena ini dia bilang ketika teman seangkatan udah mandiri kerja di perusahaan dan sebagian jadi ASN, nggak apa-apa banget karena lo bisa jadi sarjana tapi lo jualan sayur di pasar, tapi lo bisa mengembangkan itu, cabangnya jadi banyak, apalagi lo juga bisa mengembangkan dalam bentuk digital misalkan, lo bisa jadi bos buat diri lo sendiri, lo juga bisa menjadi bos untuk karyawan-karyawan lo, dan pastinya lo juga bisa menghidupi banyak orang nantinya kalau memang sudah semakin berkembang. Jadi apapun pekerjaannya, apapun bentuknya, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa kecil, karena apapun yang pekerjaannya tadinya kelihatan kecil, kalau lo bisa membuatnya menjadi meroket, maka itu akan menjadi sesuatu yang, dan pastinya memberikan manfaat buat banyak orang ya, itu pastinya akan menjadi sesuatu yang besar buat orang-orang yang membutuhkan. Jadi jangan peduli apa kata orang, jangan peduli soal gengsi, apapun yang halal, apapun yang bisa memberikan manfaat, dan apapun yang bisa mendatangkan income untuk kita sendiri, itu pastinya semuanya bermakna dan bernilai. Oke, itu dia shout out untuk para my friends yang tercinta di awal ini, dan juga jangan lupa sekali lagi bantu Hanif Tamrin Channel untuk menembus subscribe-nya 200.000 subscriber biar bisa melanjutkan subatonnya ke luar negeri sana, ke Eropa, dan juga interview dengan Nicholas Jackson, The Lord ya, yang kemarin baru ada di magazinnya Bayern Munchen. Dia bermain dengan pasir, katanya merasa sangat homey sekali ketika photoshoot dikasih pasir. Oke, kita masuk kepada info pertama. Ini lagi-lagi ini bukan karena gue fans MU. Ini adalah dari redaksinya. Kita ngomongin dari seorang kapten Manchester United, Bruno Fernandes, yang kalau kita belakangan lihat di Instagram dan juga TikTok banyak yang mirip-mirip sama dia ya. Karena katanya dalam hidup itu ada orang minimal 7 yang mirip sama kita ya. Ya mungkin tuh ada yang waktu itu ada yang muncul di TikTok tuh pedagang kebab, terus ada yang juga di mana gitu, jadi mirip. Nah ini Bruno Fernandes buka-bukaan soal tawaran fantastis dari Arab di awal musim. Jadi dalam sebuah interviewnya dia akhirnya membuka kemarin terkait isu panasnya tawaran dari Al Hilal yang katanya siap menawarkan 100 juta pounds ya. Ini jadi katanya Al Hilal bersedia menawarkan 80 sampai 100 juta pounds. Ini besar ya. Karena itu aku langsung datang dan bicara ke manajer. Kukatakan, dengar, ada tawaran fantastis ini datang padaku. Aku hanya memikirkannya jika klub menginginkan uang ini untuk belanja lebih banyak pemain atau apapun. Tapi ternyata bukan itu yang terjadi. Klub selalu mengatakan padaku kalau mereka mau memperkuat tim. Ya ini memang yang, ini juga lanjutan selanjutnya. Manajer mengatakan padaku, tidak Bruno. Wih keren ya, tidak Bruno, kami butuh tambahan pemain untuk membantumu, untuk membuat tim lebih baik. Jadi kami tidak ingin kau pergi. Well, uang memang penting untuk semua orang, tapi aku di posisi di mana uang tidak terlalu jadi masalah. Aku memiliki koneksi yang bagus dengan fans, dengan klub, juga dengan negara ini. Kalau ngomong pakai bahasa Indonesia dengan logat Portugal atau Brazil, kayaknya harus pakai aku tidak ada di posisi butuh uang segala macam ya. Gue jadi inget Eloko tuh biasanya ngomong pakai ada gitu kan, tapi dia bukan Brazil atau Portugal. Nah, ini memang terkait isu ini sebenarnya juga sudah diungkapkan sama Bruno sejak awal musim ya, walaupun belum detail seperti ini pembicaraan, karena dia bilang siap meninggalkan MU jika memang MU membutuhkan uang untuk merevitalisasi atau membangun kembali timnya atau menggunakan uangnya untuk membeli pemain yang memang dibutuhkan. Tapi ternyata dia membeberkan juga dalam detail wawancara ini bahwa memang sejak awal tidak ada intensi, tidak ada niat dari klub maupun pelatih, termasuk Amorim pun juga sudah pernah bilang kalau dia masih membutuhkan, kalau dia memang sangat membutuhkan Bruno, dan memang Bruno adalah bagian dari rencananya di musim depan ataupun musim yang sedang berjalan ini. Itu jadi artinya Bruno masih akan menjadi kapten buat MU, masih akan menjadi rencana buat Amorim, dan mungkin kalau orang banyak yang bilang ketika nanti mungkin Amorim kemarin di saat MU-nya lagi tidak baik-baik saja dan Amorim dalam keadaan lampu merah, nasib Bruno juga bisa masih terombang-ambing. Tapi dengan sekarang MU sedang dalam keadaan progres juga dalam 3 pertandingan terakhir menang, ditambah Bruno-nya juga sekarang sudah tidak terlalu terekspos dengan pemain yang makin paham dengan skenario atau skema yang diinginkan oleh Amorim. Praktis sekarang Bruno sudah mulai menikmati perannya, walaupun memang masih ada evaluasi dan juga pro dan kontra terkait posisi dia sekarang di skemanya Amorim ini. Oke, kita pindah dari bahasan tentang isu atau beberan cerita atau curhatan dari Bruno Fernandes kepada in-depth story atau in-depth analisis terkait underlapping left fullback yang jadi tren baru di IPL. Ini kita melihat bagaimana di foto-foto yang ada di sebelah kiri ini ada 3 orang yang memang
menjadi fullback dari tim Premier League. Ada Anthony Robinson, ada Kerkez, ada juga Calafiori yang memang menjadi underlapping left fullback yang menjadi menjadi prakarsai underlapping dan fullback di IPL musim ini ya. Kenapa? Karena ini menjadi tren karena satu alasannya di IPL ini mayoritas winger mematikan lebih banyak di kanan, membuat posisi fullback kanan ini lebih banyak diisi sosok dengan karakter defensif yang lebih tinggi untuk menjaga keseimbangan. Jadi karena memang mayoritas winger itu yang memang lebih agresif, lebih mematikan, lebih klinis, lebih attacking itu ada di sisi kanan lebih banyak. Seperti contohnya ada Bukayo Saka dari Arsenal, ada Mohamed Salah yang walaupun memang lagi nggak terlalu mematikan gitu ya, tapi tetap aja Salah, dan aja Mbeumo yang juga belakangan lagi on fire bersama MU yang semuanya berada di posisi kanan. Otomatis ketika mereka di posisi kanan, ini juga alasan keduanya adalah saya mematikan lebih dominan ini karena membuat akhirnya ketika mereka lebih agresif, yang back kanannya itu harus menjaga keseimbangannya. Ini berbanding terbalik dengan yang ada di sebelah kiri ya, karena otomatis ketika yang di kanan itu lebih defensif fullbacknya karena untuk menyeimbangkan winger kanannya, yang di kirinya otomatis akan menjadi lebih agresif. Makanya itu terlihat sekali seperti tadi contohnya ada Kerkez, ada si Calafiori, ada si Anthony Robinson yang memang lebih sering membantu serangan, kelihatan untuk lebih agresif karena kita lihat di sisi kirinya tidak seagresif winger kanannya untuk winger kirinya. Kemudian ini ada satu analisa menarik yang dimuat dalam Athletics ya, bagaimana right backs lebih sedikit make fewer attacking runs dan left back, artinya mereka lebih sedikit naik membantu serangan dibandingkan back kiri ya. Ini ini ada datanya, underlaps-nya 882, artinya lebih kecil daripada batas merahnya itu left backs itu ya. Banyak yang kemarin mungkin di episode sebelumnya banyak yang bingung cara baca grafik ini ya. Ini artinya yang garis merah itu left backs itu adalah artinya batas dari left backs yang memang lebih unggul daripada yang biru itu adalah right backs-nya. Jadi mau itu underlaps, mau itu overlaps, mau itu in behind maupun cross receiver, yang right backs itu lebih sedikit karakter attacking-nya dibandingkan left backs. Ini yang membuat memang analisanya bagaimana right backs ini lebih menjaga keseimbangan ketika banyak tim di Premier League winger-winger kanannya lebih menyerang dibandingkan winger kirinya. Jadinya right backs ini bertugas untuk menjaga keseimbangan, menjaga kedalaman agar tidak out of possession, agar tidak space-nya diekspos oleh tim lawan ketika transisi counter. Sementara kalau left backs-nya mereka cenderung lebih maju, either itu overlap ataupun underlapping, tapi winger kirinya tidak seagresif winger kanannya. Mereka lebih banyak menjaga kedalaman dan juga track back juga. Dan ini juga ada grafik lainnya di mana underlaps by left side defenders are on steady upward trends. Jadi itu ini adalah run types dari Premier League left backs dan juga left wing backs sejak tahun musim 2018-19 sampai saat ini, di mana kita lihat bagaimana tuh ya overlaps-nya dari sisi ini yang biru tua itu adalah underlaps, yang biru muda itu adalah overlaps. Jadi memang ini run types dari Premier League left backs dan juga left wing backs-nya, mereka kelihatan sangat agresif sekali karena melakukan banyak overlaps-nya dari berapa tuh 2000-an secara grafik udah paling tinggi ya. Dan juga underlaps-nya juga ini overlaps ya yang menyala ya. Jadi ini menunjukkan bahwa left backs Premier League ataupun left wing backs Premier League sangat-sangat agresif ketika memberikan bantuan dari sisi dari sisi kiri dibandingkan right backs ataupun right wing backs dari Premier League ya. Wajar karena kita lihat banyak contohnya ya untuk banyak tim besar di Premier League, nggak cuma tim besar, even tim-tim menengah ke bawah, even tadi kita lihat bahas Fulham, even di MU pun juga kita tahu ada kadang-kadang ada Dalot di sana, ada Patrick Dorgu di sana. Bahkan ketika Dalot ada di posisi kanan pun Dorgu di kiri, kelihatan Dalotnya lebih ngerem dibandingkan Dorgu yang ada di sisi kiri yang sering banyak overlap ya. Nah itu dia bagaimana insight atau in-depth dari analisa bagaimana tren baru di Premier League, back kiri Premier League ataupun wing back kiri Premier League lebih sering melakukan underlapping dan juga overlapping dibandingkan wing back kanan ataupun right back kanannya,
Karena itu mereka lebih banyak memberikan sisi agresif dan juga memberikan keseimbangan di saat yang sisi kanan tidak naik, mereka akan memberikan tusukan dari sisi kiri dan memberikan opsi lebih dari sisi kiri untuk memberikan variasi serangan. Itu dia dari in-depth analisis dari sayap kiri atau wingback kiri ataupun left backnya Premier League. Kita pindah ke analisa bagaimana pelatih Liverpool Arne Slot yang tidak punya analisa ternyata. Enggak, ini bercanda ya. Jadi ternyata Arne Slot kehabisan alasan dalam rentetan hasil buluk kan. Ya bener sih, hasil buruk Liverpool yang buluk ya, karena kalah terus dalam 4 pertandingan terakhir di Premier League, dan Arne Slot seolah tidak punya alasan untuk dikemukakan di publik, ataupun istilahnya tidak punya lip service lagi untuk beralasan, untuk berdalih apa sih sebenarnya yang menjadi alasan Liverpool ngedrop dalam 4 pertandingan beruntun ini. Ini dia statementnya dari seorang Arne Slot. Tim-tim lain sudah menemukan cara bermain untuk melawan kami. Kami belum menemukan jawaban atas tren buruk ini. Ketinggalan 1-0 saat laga baru berjalan 5 menit sangat tidak membantu. Kami sangat mudah kemasukan gol oleh lawan, dan ini sepertinya ada hubungan dengan banyaknya perubahan pasca musim panas dengan banyaknya pemain baru, tapi saya tidak pernah menyangka kami akan kalah 4 kali beruntun seperti ini. Ini yang memang menjadi analisa banyak pandit-pandit di Inggris maupun juga pandit yang ada di Indonesia juga, di mana perubahan yang terjadi musim panas, kemudian either itu dari pemain yang datang ataupun pemain yang pergi, ditambah underperform beberapa pemain. Dan memang ada yang bilang musim lalu ketika dalam keterbatasannya dia bisa maksimalkan kreativitasnya, tapi begitu diberikan banyak keleluasaan, justru itulah yang tidak mudah. Ketika lo punya room of improvementnya banyak, pemainnya juga tambah banyak, sulit untuk bisa memberikan atau menyatukan sistemnya dalam waktu cepat, memberikan mereka gel jadi satu, melekat dalam waktu singkat ya. Walaupun memang tidak ada yang menyangka juga Liverpool bisa seberantakan ini, even 4 kali kalah beruntun, termasuk ada kalahnya di Anfield, menjadi sebuah hasil yang memalukan. Bahkan gue kaget di timeline media sosial sudah ada yang menyuarakan Slot apakah sudah waktunya dievaluasi, apakah Slot udah waktunya out. Menurut gue itu terlalu dini ya, karena lo harus lihat ada beberapa variabel yang harusnya bisa dipertimbangkan, dan terlalu dini lah untuk membicarakan soal out, stay, dan lain-lain ya. Ini juga ada statement dari seorang Federico Chiesa yang belakangan sering menjadi super sub-nya ataupun menjadi pemain yang sering memberikan impact dari bench. Chiesa ini bilang, tak ada satupun yang bicara, karena setelah semua hasil itu kami tahu terkadang kita tidak perlu membicarakan soal situasi buruk yang terjadi. Tidak ada yang bicara karena kita tahu kita bisa lebih baik dari ini. Umumnya di posisi seperti saat ini yang kita pikirkan adalah tentang berlatih lebih keras. Semua di klub ingin mengubah situasi buruk yang terjadi saat ini. Jadi Chiesa ini ngomong pun juga bukan lewat media sosial ya, bukan dia bikin status-status, ataupun bukan lewat manajernya ataupun orang dalamnya ataupun orang inner circle-nya. Dia bilang dalam sebuah press con jelang Carabao Cup lawan Palace. Jadi dia ditanyain kenapa pemain nggak ada yang angkat bicara ke media setelah Liverpool kalah 4 kali beruntun di Liga. Menurut gua ini is a good things ya buat para pemain, nggak banyak omong, nggak banyak alasan, lip service ya, kita akan baik lagi musim depan atau akan kembali bagus di pertandingan berikutnya, kita akan coba berusaha maksimal. Tapi kalau kalah lagi mereka harus ngasih alasan lagi. Jadi mendingan talk less, do more. Tunjukkan yang di lapangan, berikan lewat hasil aja, nggak usah banyak omong. Ini gue suka dari bagaimana para pemain attitude dari para pemain Liverpool yang ya nggak usah banyak omong lah, mendingan buktiin apa yang di lapangan, baru mereka nanti akan bisa memberikan mungkin evaluasi apa yang selama ini salah, apa yang selama ini belum bisa works. Karena tadi seperti kata Chiesa bilang, sebenarnya mereka tahu apa yang mereka bisa lebih dari itu, mungkin hanya butuh waktu aja, termasuk main baru seperti Florian Wirtz, Isak, Ekitike, Kerkes, Frimpong, dan lain-lain. Oke, itu dia dari Liverpool yang masih struggling dengan performanya dan sepertinya masih mencari formulanya untuk bisa kembali comeback. Sementara ada juga tim yang sepertinya sudah mulai comeback, tapi ternyata kemarin boncos lagi atau jatuh lagi, yaitu Manchester City dengan Pep Guardiolanya yang merasa di Premier League musim ini tiap minggu seperti harus bertanding dengan Stoke City-nya Tony Pulis. Wow. Ini sebuah bold statement dari seorang Guardiola yang memberikan sindiran pastinya buat tim-tim yang punya gaya main mungkin old school klasik yang banyak long ball dan juga bola-bola mati ya. Ini statement dari seorang Pep ya. Bola mati hari ini menjadi ancaman.
Saya ingat dulu sekali dengan Sean Dyche-nya di Burnley. Burnley adalah ancaman yang luar biasa dalam umpan-umpan panjang, second ball atau bola kedua, dan Dyche adalah salah satu yang terbaik sejauh ini dalam hal-hal seperti ini. Ini bukan hal baru, dia pernah melakukan sebelumnya, atau Sam Allardyce. Atau yang saya ingat ketika saya belum di sini ada Stoke City, yang kita ingat zaman dulu ada Rory Delap. Nah, Pep lanjutkan lagi soal Stoke City. Apakah Anda ingat Stoke City ketika mereka melakukan lemparan-lemparan ke dalamnya? Sekarang semakin banyak tim yang melakukan itu, tetapi dulu mungkin Stoke adalah pionirnya. Mungkin gaya main mengandalkan bola mati itu tidak sering terjadi ketika saya tiba. Mungkin hanya di Burnley seingat saya. Tetapi sekarang ini fenomena yang terjadi dan Anda harus waspada. Tetapi saya tetap bermimpi untuk bermain. Ini mungkin bentuk frustrasinya Pep Guardiola, bentuk kekesalan dia di mana sekarang persaingan tim makin alot. Dan memang kalau kalian sempat lihat ada analisa di awal-awal musim, ada beberapa tim bahkan dari musim lalu ya melakukan kick off itu, nendangnya ke sayap, ke throw in gitu untuk dikeluarkan ke pinggir lapangan biar mendapatkan throw in dari pinggir. Jadi seolah tim-tim ini udah banyak berlatih melakukan lari lemparan ke dalam untuk bisa memberikan variasi peluang, variasi serangan, dan so far banyak tim yang mencoba melakukan itu. Gol dari set piece, dari corner, dari free kick, dari lemparan ke dalam. Jadi semakin banyak variasinya dan wajar kalau City ngomong seperti itu karena City adalah salah satu tim dari Premier League musim ini yang semua golnya dicetak dari open play. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat nih ada di grafiknya, City sudah mencetak 15 gol dari situasi open play. Jadi kalau dari total golnya City ini ada 17 gol yang sudah tercipta untuk City musim ini dan 15 diantaranya dari open play. Jadi kalau kalian nanya sisanya kemana, yang pasti itu bukan dari situasi lemparan ke dalam ataupun dari set piece, mungkin dari gol bunuh diri atau mungkin dari penalti. Gua belum sempat lihat secara detailnya, tapi antara dua itu ya. Tapi yang pasti ini bukan dari situasi bola mati. Yang kita lihat City ada di peringkat pertama, kemudian Liverpool di peringkat kedua ya dengan 14 gol, dan kita lihat ada di peringkat 10 itu ada Aston Villa. Terus di peringkat terakhir Nottingham Forest ya open play-nya cuma 3 karena kita tahu Forest, even Sunderland yang tim promosi banyak gol-gol yang lahirnya dari set piece ataupun dari free kick ataupun juga corner. Dan even Arsenal ada di posisi kelima ya, itu dengan 14 ya, 14 posisi di rank 14 dengan 5 gol dari open play. Jadi kalau kita lihat Arsenal jumlah golnya musim ini adalah 16 gol. 5 diantaranya open play, sisanya tahu sendiri kan dari mana ya, mungkin dari penalti dan juga dari situasi set piece, di mana memang kemarin kita sempat baca di episode sebelumnya Arsenal sudah musim ini sudah 11 gol ya. 11 gol dari situasi set piece. Jadi memang cukup banyak Arsenal mencetak gol dari sisi set piece dan hanya 5 gol tercipta dari open play. Ini yang memang membuat Guardiola sepertinya frustrasi. Kayaknya cuma dia yang mau bermain sepak bola kalau kata Pep Guardiola seperti itu ya kan. Tapi menurut gue sah-sah aja karena nggak bisa semua pelatih jadi Pep Guardiola gitu kan. Karena ketika semuanya jadi Pep Guardiola ya tidak akan ada, tetap aja hanya ada satu juara gitu. Dan pelatih lain harus bisa mengembangkan gaya baru untuk menjadi antitesisnya, untuk bisa menjadi formulanya, anti formulanya untuk bisa memenangkan Premier League ya, termasuk juga Arsenal yang belakangan berada di peringkat ke-1 dengan banyak set piece-nya yang menjadi penyelamatnya, termasuk Chelsea juga kemarin juga dari set piece. Oke, itu dia dari Pep Guardiola yang frustrasi dan juga curhat. Kita pindah lagi kepada Arsenal yang tadi kita sempat bahas mencetak gol banyak dari set piece dan sedikit dari open play, tapi terkait tentang juga soal pemainnya Ben White. Ini Ben White kalau kita ingat menjadi salah satu tandem terbaik lah di musim-musim sebelumnya untuk seorang Bukayo Saka, menjadi pairingnya dalam menyerang maupun bertahan. Tapi belakangan dia seolah hilang dari peredaran karena kita tahu dia sempat mengalami cedera di awal musim, dan memang kita tahu di sana ada seorang sosok Jurrien Timber yang memang menjadi pesaing terkuatnya. Dan kita lihat bagaimana di musim-musim sebelumnya dia selalu mencatatkan bahkan sampai 30-an lebih penampilan di liga ya, 32, 36, 35, jadi hampir tidak tergantikan juga. Hanya musim ini dia baru tampil 1 pertandingan dalam 9 pekan yang sudah dijalani. Jadi memang di pertandingan pembuka dia sempat bermain lawan MU, kemudian dia mengalami cedera lawan Leeds dan juga Liverpool sehingga absen,
Sisanya di pekan ke-3 sampai pekan ke-9 dia berada di bangku cadangan, guys. Artinya benar-benar hanya menjadi penghangat bangku cadangan, bahkan tidak main sebagai pemain pengganti di babak kedua. Dia hanya main di Liga Champions di laga lawan Olympiakos 58 menit, dan juga di laga lawan Atletico hanya bermain 7 menit sebagai pemain pengganti. Bahkan di third round EFL Cup pun dia hanya mungkin dia bermain lagi sebagai starter di EFL Cup lawan Port Vale itu 71 menit. Ini artinya membuktikan bahwa kepercayaan seorang Arteta sekarang lebih kepada seorang Jurrien Timber, bukan karena mungkin Ben White mungkin pemain jelek ataupun Ben White adalah tidak masuk dalam rencananya, tapi memang kalau kita lihat secara fair, lihat secara in real life-nya di atas lapangan, Jurrien Timber musim ini gila sih. Bahkan dari musim lalu ini pemain benar-benar pemain yang versatile, pemain yang juga sangat kokoh dalam defense, pemain yang juga agresif dalam memberi bantuan serangan dari lini kedua, dan juga sangat tangguh dalam bola-bola atas, dan juga pemain yang punya karakter gitu. Jadi bukan pemain yang lempeng-lempeng aja, tapi pemain yang juga punya karakter, cukup galak juga. Jadi cukup menarik bagaimana Ben White yang selama ini sudah menjadi pairing buat Bukayo Saka, tapi ternyata bisa dengan mudah digantikan oleh Jurrien Timber yang sekarang sudah fit. Karena kita ingat Jurrien Timber ketika baru gabung dengan Arsenal itu pun juga sedikit bermasalah dari sisi kebugarannya, sehingga harus dirotasi, dan juga dia banyak membantu dari sisi kiri juga ketika bek kirinya Arsenal juga sedang dalam keadaan krisis ya. Dan ini kita lihat bagaimana stats dari seorang Jurrien Timber, di mana passes into penalty areanya ada 19 passing, dengan itu menjadi nomor 1 di timnya. 19 passing kepada kotak penalti, ke dalam kotak penalti lawan. Kemudian tackles attempt-nya atau percobaan tackle-nya 39. Ini menjadi bukti bahwa dia juga aktif dalam defense dan juga merebut-rebut bola atau ball recover-nya, ataupun dalam menggagalkan serangan lawan dengan menjadi yang pertama juga dalam tim dalam jumlah tackles-nya. Kemudian itu tadi percobaan tackle-nya, dan ini tackle yang suksesnya ada 13. Ya, itu dimana menjadi ranking kedua terbaik di timnya dengan tackle suksesnya, dan jumlah intercept-nya 44. Ini luar biasa ya. Artinya dia menjadi yang kedua terbaik di timnya, dan 44 intercept itu adalah bukti bahwa dia sering menggagalkan transisi serangan lawan di tengah-tengah dan bisa memberikan transisi untuk counter attack-nya Arsenal. Ini kita juga baca sedikit statement dari dokter bedahnya Arsenal ya. Ini siapa namanya, nggak ada ya. Jika cedera tidak langsung diurus, itu bisa akan bertambah lebih parah. Terkadang permasalahan cedera bisa lebih sulit untuk diatasi jika itu dibiarkan terlalu lama tanpa penanganan serius. Jika ada masalah pada ligamen dan terus dipaksakan bermain, ini bisa memunculkan cedera-cedera lainnya dan pada akhirnya mulai merusak lutut. Ini agak ngeri ya, karena gue juga main bola agak ngeri nih, suka nahan-nahan nggak di recover ini. Proses pemulihan dan kembalinya atlet ke performa terbaik mereka selalu berjalan beriringan. Tapi aku sering mengingatkan beberapa pemain kalau performa mereka tidak akan kembali lagi 100% pasca operasi. Memang seperti itulah tubuh manusia. Jadi inilah yang memang menjadi satu alasan juga bagaimana kemarin Ben White sempat cedera juga, akhirnya menunda-nunda cederanya, tidak ditangani serius atau tidak tangani yang memang tuntas gitu ya untuk operasi, karena mungkin ditahan-tahan walaupun sudah mungkin direkomendasikan untuk operasi. Tapi mungkin ada pemain yang memang masih bisa ditahan, masih bisa di push untuk lebih keras, tapi kadang itu bisa membuat dalam jangka panjangnya mempengaruhi pemain, dan ketika dipaksakan bermain akan membuat kedepannya justru lebih sulit buat pemainnya. Dan itu juga yang membuat akhirnya Ben White secara kondisi sekarang kalah prima dibandingkan seorang Jurrien Timber, ditambah memang performa Jurrien Timber yang juga sedang lagi bagus-bagusnya. Ini yang membuat akhirnya Arteta lebih milih seorang Jurrien Timber untuk menjadi pemain utamanya. Ditambah di sisi kiri juga seorang ada Calafiori yang juga stay fit ya, karena mungkin kalau kita lihat tahun lalu Calafiori-nya juga sering gonta-gantian cedera, Timber akan main di kiri dan Ben White akan bisa main di kanan. Tapi ketika sekarang Calafiori-nya stay fit pun, ya Timber otomatis di posisi terbaiknya di posisi back kanan. Itu dia dari Arsenal terkait Ben White yang selalu menjadi langganan di musim sebelumnya, tapi sekarang seolah hanya menjadi cameo, karena dalam 9 pekan Premier League berjalan dia hanya baru tampil 1 kali, dan sisanya hanya berada dari bench menjadi penghangat, bahkan tidak muncul sebagai pemain pengganti. Kita pindah ke Serie A, di mana kita berbicara tentang Juventus yang baru tinggal
Igor Tudor di kursi kepelatihan sekarang diusulkan memanggil mantan pelatih timnas Italia Luciano Spalletti. Bukan cuma mantan timnas Italia, ini mantan semua tim Italia. Ini ya di Inggris sama lah, ini kayak siapa, David Moyes, kayak sekarang Graham Potter yang lagi belakangan. Kalau dulu kan ada Sam Allardyce, Alan Pardew, siapa lagi? Sekarang bahkan Nuno Espirito Santo udah mulai digilir juga. Jadi kayak ada, tapi bedanya ini kan pelatih asli Italia ya. Ini mungkin kayak Pioli, terus juga kemarin Allegri, terus juga siapa dulu ada Walter Mazzarri yang diputar-putar aja terus. Tapi ya memang Spalletti secara kualitas adalah pelatih yang memang secara CV dikenal sebagai pelatih yang menengah ke atas lah. Belakangan sudah naik kelas ke tim-tim spesialis di papan atas karena dia pernah terakhir nanganin Napoli juga, akhirnya nanganin timnas Italia, dan sekarang dalam kondisi nganggur guys. Artinya dia bisa punya chance untuk menangani Juventus. Nah, ini komentar dari seorang Luciano Spalletti ya. Saya hanya bicara baik tentang Tudor. Dia sosok yang serius dan bersemangat. Siapapun yang akan menggantikannya akan beruntung karena ia akan menemukan tim yang terlatih dengan baik. Nah, nanti kita lihat nih apakah statement Spalletti ini akan tetap ketika nanti dia menangani Juventus, atau justru begitu dia tahu dapurnya seperti apa. Karena ya yang gua sedikit analisa dari point of view gua, kita tahu bagaimana Motta yang datang dengan aura refreshment gitu ya, aura penyegaran, di mana gaya mainnya yang mungkin sedikit berbeda dengan gaya mainnya Juve belakangan. Ternyata hanya bertahan satu musim, kemudian bahkan tidak nyampe satu musim, kemudian digantikan oleh Igor Tudor. Motta pun sebelum akhirnya berpisah dengan Juve, ada yang bilang dia tidak memegang ruang ganti ya. Artinya pemain-pemain senior maupun manajemen sudah kehilangan kepercayaan kepada Motta. Akhirnya dengan mudah dia digantikan oleh seorang Igor Tudor di sisa-sisa pertandingan beberapa musim lalu, sampai di pekan-pekan mungkin 7 pekan awal, 8 pekan awal di Serie A musim ini, yang artinya kesabaran terkait pelatih Juventus ini sepertinya sekarang sedang tipis. Bahkan fans-fansnya pun kemarin gue lihat setelah 3 kali gagal menang, itu 3 kali kekalahan, itu banyak fans sudah menyuarakan Tudor out. Bayangkan kita lihat ada pelatih-pelatih yang mungkin masih semusim, masih diberi kesempatan, 2 musim diberi kesempatan, dan Juve ini sepertinya tidak punya banyak kesabaran untuk kepada pelatihnya yang memang secara squad sekarang udah belanja cukup banyak. Kemudian harapannya setelah musim lalu berada bisa mengejar papan atas, sekarang mungkin bisa kembali bersaing di title contender. Itu dia update dari Juventus. Apakah benar Luciano Spalletti akan menjadi pelatih Juventus, atau justru ada nama lain yang mungkin sedang disasar atau sedang dalam negosiasi dengan Juventus? Kita pindah kepada Napoli yang menjadi mantan timnya juga Luciano Spalletti, yang kemarin memastikan tetap berada sebagai kapolista Serie A lewat gol tunggal Zambo Anguissa. Ini pemain yang lagi-lagi menjadi penyelamat Napoli, menjadi pahlawan buat Napoli setelah di Giornata sebelumnya juga mencetak gol yang spektakuler melawan Inter Milan, di mana back Inter Milan dibuat kocar-kacir. Even Sommer pun bisa dijebol dengan tendangannya, dan sekarang lagi-lagi Anguissa menyelamatkan Napoli. Bahkan tidak hanya 1 poin, tapi 3 poin bisa dibawa pulang. Karena kalau kita lihat di pertandingan ini, tim lawan sempat mendapatkan penalti tapi bisa digagalkan oleh Milenkovic-Savic, dan justru itu menaikkan moral mereka. Dan akhirnya Zambo Anguissa juga bisa membawa pulang 3 poin di saat pesaingnya yang juga kemarin sempat berada di papan atas akhirnya harus terganjal lagi. Ada AC Milan yang 2 pertandingan beruntun harus terganjal lagi setelah bermain imbang 1-1 dengan Atalanta. Ini sebenarnya mereka memulai dengan cukup bagus dengan golnya Samuel Ricci yang ditonton oleh Gattuso. Ini mungkin bisa menjadi analisa atau bisa menjadi nilai positif buat Ricci menuju timnas nanti ya, lewat gol spektakuler dari luar kotak penalti. Walaupun ada deflect sedikit, tapi Milan gagal mempertahankan keunggulannya, menjaga fokusnya, dan akhirnya bisa disamakan oleh tim biru hitam yang bukan Inter Milan tapi Atalanta, yang membuat akhirnya AC Milan tidak bisa naik ke papan atas klasemen ya. Kita lihat sekarang posisinya posisi 3 ya AC Milan ya. Sementara Napoli berada di posisi puncak dengan 1 poin. Roma yang juga menangnya tipis-tipis dan sekarang belum bermain ya, mungkin akan bermain pada dini hari ini.
dini hari kita belum bisa memberikan hasilnya karena bermain pas dini hari Kamis ini. Berada di posisi kedua dengan 18 poin. Kalau dia menang, Roma artinya bisa menyamai posisi dari Napoli lagi. Walaupun kita lihat apakah bisa mencetak lebih dari 4 gol untuk bisa mengalahkan goal difference dari Napoli. Sementara AC Milan ada di posisi ketiga dengan 18 poin juga. Di atasnya Inter Milan yang akan bermain di dini hari ini yang belum kita tahu hasilnya dengan 15 poin. Itu dia dari Serie A. Kita pindah ke Spanyol di mana ada Lamine Yamal Conundrum, contoh overexposed media di usia muda. Ini menjadi bahasan terakhir kita yang juga pastinya ditunggu-tunggu, masih menjadi pro kontra, masih menjadi diskusi hangat para penyintas sepak bola. Tidak hanya apa istilahnya kalau buat fans Barca culas, ataupun juga Madridista yang juga sering menjadi anti atau hatersnya dari Lamine Yamal ya. Karena ini adalah, kita sedikit baca kontroversial Yamal. Kontrak baru dengan gaji fantastis 15 juta euro per musim dengan release clause-nya 1 miliar euro. Itu nggak ada yang sanggup bayar guys kalau mau ngaktifin release clause-nya. Emang kalau Spanyol itu semenjak kasusnya Neymar ke PSG itu akhirnya semakin gila release clause-nya. Harga-harganya 500 juta lah, 800 juta, 1 miliar. Nggak mungkin ada tim yang sanggup, kecuali dia mau bedol desa untuk beli satu pemain ya. Kemudian isu asisten Yamal yang mencatat banyak jadwal kencan dengan banyak wanita di tiap harinya. Ini sampai sekarang belum terjawab kebenaran A1-nya dari berita ini, tapi isu yang beredar seperti itu ya. Banyak distraksi di luar lapangan sejak berpacaran dengan popstar Nicole. Ini yang memang sering disorot juga oleh tabloid gosip, di mana romantisme mereka, di mana akhirnya ketika Yamal tidak tampil terlalu baik, akhirnya dibilang wah lagi bucin nih, akhirnya ke distraksi dan lain-lain. Padahal kalau dia tampil bagus, ada yang bisa juga dibalik kan, oh karena lagi bucin, karena lagi penuh cinta dia bisa tampil bagus. Tapi ketika semuanya tidak baik, ini akan semua berbalik kepada Lamine Yamal sendiri. Kemudian ada ibu Yamal yang bikin gala dinner yang berbayar ya bersama Yamal. Ini isunya katanya Yamalnya nggak datang, tapi ada juga yang bilang katanya Yamalnya juga datang sebagai guest star-nya. Tapi yang jelas bikin gala dinner yang berbayar ini mendapat sorotan yang kurang positif lah dari media-media, termasuk dari fans-fans juga. Kemudian Yamal sepakati kerjasama dengan agensi merchandise yang melarangnya beri tanda tangan ke fans dengan tujuan tanda tangannya langka dan jadi mahal. Ini yang gue belum sempat baca lebih detail sih, tapi menurut gue ini sesuatu yang disgrace lah kalau memang ini benar terjadi. Karena menurut gue dengan lo bayaran mahal sebagai pemain bola, gajinya sudah sangat besar, belum ditambah iklan-iklan, menurut gue itu adalah sebuah hal yang murah untuk pemain memberikan servis untuk fans yang ada di di luar stadion, di luar lapangan latihan, untuk bisa memberikan servis kepada fans-fansnya yang selalu memberikan dukungan, selalu mendukung mereka dengan memberikan tanda tangan, foto bersama ketika mereka bisa. Karena gue ingat waktu Ferguson era yang latih MU kan, pemain yang tidak memberikan servis seperti itu dimarahin, yang udah masuk bis disuruh turun lagi untuk ayo mereka udah membayar tiket mahal untuk nonton, memberikan support untuk pemain tiap minggunya, tiap bulan, tiap tahunnya, tapi masa nggak ada in returnnya untuk memberikan sekedar waktu untuk berfoto bersama atau memberi tanda tangan untuk dari pemain yang dicintai oleh fansnya. Kemudian juga lontarkan statement-statement kontroversial jelang El Clasico. Ini yang memang menjadi salah satu mungkin yang memperuncing dari haters, media, dan juga penyintas sepak bola netral yang mulai melihat ini kok lebih banyak distraksi di luar lapangannya daripada di dalam lapangannya. Dan juga poin terakhir adalah Barca batalkan tugas media Yamal pasca El Clasico karena takut kembali gaduh. Ini udah jadi bentuk kayak dia jadi kayak ikonnya banget yang akhirnya harus diprotek lebih, harus dijaga lebih. Tapi menurut gue dari sisi personalnya Yamal sendiri, yang dari keluarganya, dari Yamalnya, ini akhirnya memperuncing exposure dia, sisi negatifnya dia. Terus juga akhirnya mudah sekali untuk bisa digoreng karena dari Yamal sendiri. Karena kalau kita bandingkan kemarin, ada sedikit poin yang menarik dari my friends di kolom komen ya. Ronaldo di usia segini komen-komen ngasih cywar atau komen-komen pun juga kok nggak diginiin juga. Beda dong. Sekarang Ronaldo, Messi, Ballon d'Or ada berapa, gelarnya udah berapa, statistiknya udah seperti apa. Menurut gua ya wajar aja
badainya ini sangat deras untuk Yamal karena ya dia belum menjadi pemain yang seutuhnya, dalam arti dia masih punya banyak talenta untuk bisa menjadi untuk level seperti Messi atau Ronaldo, tapi justru banyak publik pecinta sepak bola netral yang khawatir ketika dia banyak distraksi di luar lapangannya, itu akan menggagalkan potensi dia yang setinggi langit. Karena menurut gue sekarang Yamal adalah potensi yang one of a kind lah, yang kita lihat dari cara giring bolanya, dari cara instingnya. Sebenarnya kita lihat ini pemain yang akan bisa mendekati level itu. Bahkan ya mungkin sekarang yang level generasi sekarang mungkin Mbappe gitu ya. Tapi kan sekarang Mbappe pun di luar kemarin kontroversinya PSG pun dia nggak terlalu banyak neko-neko di luar lapangan, termasuk postingan-postingannya dan juga dalam urusan romantismenya. Nah, sementara Yamal yang usianya lebih muda lagi, bahkan belum usia 21 tahun, udah banyak sekali bumbu-bumbunya ya. Karena kita tahu serapat apapun, event yang udah rapat pun dalam menjaga personalnya, itu kadang-kadang masih bocor oleh media. Apalagi Yamal yang sekarang lagi sering diburu, dia sekarang lagi bucin sama pacar barunya. Kemudian dia kemarin sempat ada isu juga yang sempat bikin pesta ulang tahun, katanya hanya rambut pirang dan seksi, dan juga ada katanya yang pelayan-pelayannya kurcaci itu, yang memang keabsahannya gue masih belum baca detail apakah itu beneran valid atau tidak, tapi isu-isu seperti itu yang akhirnya membuat Yamal banyak digoreng oleh media maupun juga dari hatersnya. Tapi lagi-lagi semuanya tergantung Yamal. Kalau dia bisa membuktikan di atas lapangan lewat gol, assist yang konsisten, penampilan garang di atas lapangan, gua rasa angin badai ributnya itu akan menurun dengan sendirinya ketika dia selalu bisa perform. Tapi ketika dia tidak bisa perform, itu akan menjadi kunci dari pressure yang makin berat, psikologis yang juga makin menghantui. Dan lagi-lagi apakah mental Yamal sudah cukup siap di saat nanti pressure itu semakin besar dan semakin mengerucut. Tapi kita lihat lagi-lagi, ini balik lagi yang membuktikan pemain ini menjadi world class atau tidaknya adalah bagaimana dia bisa melewati angin kencang atau gelombang cacian, gelombang ujian seperti ini. We'll see Lamine Yamal apakah the next big thing yang bisa menjadi world class thing, atau dia justru akan bisa terganjal oleh kelakuannya sendiri ya. Dan itu dia menjadi salah satu topik yang paling menarik dan menjadi akhir dari bahasan dari Football Morning Show kali ini. Kita akan mengingatkan juga pastinya untuk para Clipper competition ini untuk batch 3 masih dibuka dari 8 Oktober sampai 31 Oktober. Jadi buat my friends yang masih emang pengen mengikuti Clipper competition ini, masih ada waktu sampai 2 hari lagi, atau mungkin kalau nanti malam 1 hari lagi sampai tanggal 31 Oktober. Dengan video dengan 500.000 views akan berhak mendapatkan Rp200.000 dari Football Morning Show, atau juga ada hadiah untuk si paling rajin yang bisa mendapatkan 5 video dengan perolehan masing-masing 100.000 views juga akan mendapatkan Rp200.000. Itu dia buat my friends tercinta. Saya doakan pagi ini, siang ini, atau hari ini semoga kalian sehat selalu, bisa menjalani aktivitasnya dengan senyum, dengan lancar, dengan kesehatan yang juga mengiringi, ataupun juga kalian yang mungkin masih dalam keadaan yang tidak kondisinya tidak fit, atau juga sedang keluarganya juga sedang ada yang tumbang karena memang banyak sekarang dengan cuaca panas seperti ini dan juga kadang-kadang hujan deras, tiba-tiba dingin, musim pancaroba, banyak anak-anak yang termasuk anak gue juga kemarin sempat bergantian sakit. Dan gue juga banyak anak-anak teman gue yang katanya juga bergantian sakit dengan musim yang sekarang lagi jelek. Artinya jaga kondisi teman-teman. Mencari uang itu penting, mencari kerja itu penting, tapi lagi-lagi uang bukanlah segalanya, kesehatan yang lebih mahal, dan juga pastinya keluarga yang menanti kita selalu ada di rumah. Akhir kata saya Panji Suryono pamit. Stay safe semuanya. Kita ketemu di FMS di episode berikutnya. Bye-bye semuanya.